Guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa. Hmm, sudah di mute ya. Oke, pada malam hari ini kita kembali belajar lagi ya. Masih di. Oke, pada malam hari ini kita akan bahas Shogai Juyo dan Tekio Kisei ya. Masih dalam seri Kokoro no Shikumi gitu ya. Kokoro no Shikumi berarti masih bahas tentang psikologis gitu ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajarannya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik, kita masuk di halaman 128 dulu ya. 128. Oke. Di unit 18 ya, di chapter 18 ini kita akan belajar Shogaijuyo dan Tekiokisei. Shogaijuyo adalah proses penerimaan disabilitas. Kemudian ada Tekiokisei. Tekiokisei adalah um, coping ya, coping. Oke. Kita atau mekanisme atau coping itu adalah adaptasi terhadap em, apa ya eh, sesuatu yang seperti disabilitas gitu ya, penyakit. Nanti kita bahas ya. Kita masuk ke Sogai Juyo dulu atau proses em, penerimaan disabilitas ya. Sogai Juyo no Kate. Jadi di dalam kotak ini adalah gambar yang menunjukkan ada 5 fase emosi yang biasanya dilalui seseorang ketika mengalami penyakit atau ketika divonis dia mengalami disabilitas gitu ya. Misalnya kecelakaan, terus karena kecelakaan itu kakinya harus diamputasi, dia jadi disabilitas kan. Jadi ada 5 fase emosi yang biasanya seseorang hadapi gitu ketika menghadapi penyakit disabilitas atau bisa juga karena penurunan fungsi tubuh gitu ya. Nah, sebelumnya kita pernah belajar tentang Shinojuyo gitu ya. Proses penerimaan berduka menurut Kubler-Ross ya. Atau kita bisa singkat dengan Hitsuji gitu ya. Itu mirip-mirip, cuman ada perbedaan sedikit seperti itu. Jadi ketika manusia menghadapi sesuatu yang di luar dugaan, yang bentuknya itu disabilitas atau penyakit itu, menurut teori ada 5 fase emosi. Nah, yang pertama itu ada shokuki ya, shokuki atau fase shock gitu ya. Bisa kebayang ya, tiba-tiba divonis kamu stroke, nggak bisa gerak gitu, atau kamu diamputasi, kehilangan satu kaki. Maka biasanya fase yang pertama adalah fase shock gitu ya. Nah, kemudian ada hininki. Hininki ini adalah fase em, penyangkalan, denial, ya, menolak. Kemudian ada kongrangki, ya, fase bingung, kacau. Kemudian ada kaiketsue no doryokuki, ya, fase berupaya untuk mencari solusi. Kemudian ada juyoki atau fase penerimaan. Ini ya, di 5 fase emosi ini dilihat itu panahnya ya, panahnya ada yang kita lihat panahnya ya. Panahnya ada yang
lurus gitu ya. Ada dari yang Shokuki, Hininki, Kongranki, kemudian Kaiketsue no Doryokuki sampai ke Juyoki. Nah, ini sebenarnya 5 proses atau 5 fase emosi ini bermakna nggak semuanya, nggak setiap orang itu melewati 5 fase ini gitu ya. Ada yang memang dari Shokuki berurutan gitu ya. Dari fase shock dulu, kemudian fase denial, kemudian fase kongrang sampai bisa Juyo. Tapi ada juga tuh eh yang abis dari Kaiketsu Doryokuki balik lagi ke denial. Atau udah Juyo tadinya masuk lagi ke kongrang. Jadi artinya ini bukan sebuah fase yang garisnya lurus. Jadi orang bisa maju mundur di antar fase. Bisa masing-masing orang proses penerimaan disabilitasnya itu bisa cepat atau lambat dan tidak semua orang melewati semua fasenya gitu ya. Itu makna dari panah-panah ini. Oke, kita lihat penjelasannya ya satu persatu. Shokuki dulu. Shokuki atau fase kaget tadi, shock. Nah, shokuki ini hasei chokugo ni shinriteki shogeki o uke. Gitu ya. Fase di mana terjadinya segera setelah kejadian. Ya, segera setelah kejadian. Hasei chokugo banget gitu ya. Kemudian pada segera setelah kejadian itu seseorang mengalami guncangan secara psikologis ya, Shinri Tekina Shogeki, terguncang, shock gitu. Eh, Biasanya apa namanya responnya? Enggak deh, kayaknya ada yang salah deh sama diagnosa ini gitu ya. Gitu ya. Kemudian Genjitsu no Jikang Surukoto ga Muzukashi. Pada saat itu karena masih shock gitu ya, sulit untuk menyadari atau merasakan kenyataan gitu ya. Kayak kayak mimpi gitu ya. Genjitsu no Jikang Surukoto ga Muzukashi. Sulit untuk menyadari apa kenyataan saat itu gitu ya. Nah, hikaku teki eh, ochi suiteiru. Tapi tampak relatif lebih tenang. Tapi tenangnya itu bukan tenang karena juyo gitu, ya. Tenang karena masih apa ya, masih shock, masih kayak melamun gitu kayak ini beneran gitu ya. Kayak mimpi gitu ya. Nah itu di shokuki. Oke, kita masuk ke emosi selanjutnya itu ada di tahap hininki. Ya, hininki ini adalah fase penyangkalan atau denial, gitu ya. Kaifuku no mi kitai suru koto de, ya, boei teki ni shogai o hinin suru, ya. Jadi eh, dengan hanya berharap pada kesembuhan gitu ya, orang tersebut secara defensif menolak kenyataan adanya disabilitas. Itu hinin. Kayaknya ada yang salah deh. Kok nggak yang Shoku tadi kan kayak cuman Muzukasi gitu, kayak fase sulit untuk menerima kenyataan gitu. Nah, kalau hinin ini dia udah masuk ke uh, denial, menolak. Kayaknya ada yang salah diagnosa deh gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu. Itu biasanya membandingkan eh, ada membandingkan diri masa sebelum sakit gitu ya. Atau eh, kayaknya aku mau cari second opinion ke dokter lain deh gitu ya, biasanya gitu ya. Kalau yang tadi di Shokuki tadi itu biasanya kayak cuman diem, tatapan kosong gitu ya, sulit ngambil keputusan, terus kayak tubuhnya membeku gitu, nge-freeze gitu kayak berusaha mencerna gitu ya. Oke, kemudian di Kong Rangki ini adalah fase bingung atau kacau, gitu ya. Kita lihat penjelasannya. Kaifuku no kitai ga muzukashi to iu genjitsu ni chokumen shi. Ya,
ketika menghadapi kenyataan bahwa pemulihannya sulit untuk dicapai, gitu ya. Jadi ketika misalnya eh, apa ya, dihadapkan terhadap satu diagnosa gitu, ternyata kata dokter sulit untuk pulih gitu, atau misalnya kecelakaan tadi ya, eh, kakinya mau nggak mau harus diamputasi gitu. Ya, dia fase menghadapi kenyataan bahwa mau nggak mau gitu ya, kakinya harus diamputasi gitu. Jadi dia kongrang ya. Singri teki kongrang gak sojiru. Timbul kebingungan secara psikologis gitu ya. Shu ini atat dari utsu, utsu ya jisatsu kangai tari suru gitu ya. Biasanya pada saat kongrangki ini eh, m- seseorang itu melampiaskan ke orang sekitarnya gitu ya. Misalnya ira-ira suruh gitu ke keluarganya. Atau bisa juga yoku utsu ya. Yoku utsu eh, merasa tertekan, depresi gitu ya. Atau bahkan berpikir untuk jisatsu, berpikir untuk bunuh diri, benar-benar kongrang gitu ya. Tuh, jadi kongrang gitu mudah tersinggung biasanya gitu ya. Pola tidur, pola makannya berubah, sering nangis tiba-tiba, nyalahin diri sendiri gitu ya. Marah, cemas, sedih gitu ya. Berharap bisa sembuh seperti semula, tapi udah mulai ketemu realitas bahwa gak ada harapan untuk disembuhkan gitu ya. Jadi muncullah kekacauan emosional. Kemudian ada Kaiketsue no Doryokuki, fase berupaya untuk mencari solusi. Ya. Shogai o ukeire hajime. Ya. Dia mulai menerima disabilitasnya. Ya. Mai mukina sisei ga umareru. Mulai menerima disabilitasnya dan muncul sikap yang positif serta berorientasi ke depan gitu. Jadi pada saat fase ini ya mulai menerima sebagian dan mencoba uh, punya positive thinking gitu ya. Mencari pengobatan, alat bantu gitu ya. Hmm, dia biasanya ciri-cirinya mulai bertanya apa yang bisa dilakukan sekarang gitu ya. Meskipun dengan disabilitas gitu. Gitu ya. Udah mulai ada Maimuki. Maimuki itu berarti udah mulai em, apa namanya optimis gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Juyoki atau fase penerimaan. Shogai ni taisuru kachikan o tenkan shi dekiru koto ni me o mukete kodo suru. Gitu. Jadi pada saat fase Juyo ya udah mengubah cara pandangnya terhadap disabilitas gitu ya. Dan udah nggak fokusnya pada disabilitasnya lagi, tapi fokus bertindak pada hal-hal yang masih bisa dilakukan gitu. Oke, aku disabilitas, tapi em, nggak berfokus di disabilitasnya ini udah diterima dan mencari fokus yang lain gitu ya. Jadi nilai dan tujuan hidupnya mulai bergeser gitu ya. Fokus pada apa yang masih bisa dilakukan dan mulai bertindak sesuai dengan tujuan yang barunya. Jadi lebih stabil. Dia mencoba merencanakan kegiatan, aktivitas gitu ya. Menerima bantuan gitu-gitu. Ya udah. Itu dia 5 fase yang eh, 5 fase emosi yang sering dilalui oleh seseorang ketika berhadapan dengan penyakit,
yang berat gitu ya, berhadapan dengan disabilitas atau penurunan fungsi gitu. Ya, hati-hati tertukar dengan Shinojuyo ya. Oke, lanjut ke bawahnya. Hmm, Kemudian selanjutnya adalah Soshitsu Taikeng. Ya, Soshitsu Taikeng adalah pengalaman kehilangan gitu. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Soshitsu Taikeng, pengalaman kehilangan. Kazoku, Yujin no hi, taisetsu na mono no soshitsu nado de jijitsu wo ukeirerarenai. Zai akukan, ya, ikari, mitakunai kimochi nado wo hitang, gurifu sojiru. Jadi, kematian keluarga atau teman dekat, ya, kehilangan benda berharga, itu bisa menimbulkan rasa sulit menerima kenyataan, rasa bersalah, kemarahan, atau keinginan untuk menghindar. Nah, semua ini disebut dengan grief, ya, atau hitang, atau berduka. Ya, jadi taikeng atau pengalaman kehilangan itu adalah berduka gitu ya. Ketika seseorang menghadapi kematian orang yang disayang gitu ya. Bukan hanya kematian keluarga aja, bahkan ketika kehilangan benda berharganya gitu. Biasanya eh, apa ditandai dengan adanya rasa sulit menerima kenyataan tadi ya. Kemudian rasa bersalah, kemarahan, dan keinginan untuk menghindar. Oke. Shibetsu go no hitang kara kaifuku ni wa, ya, untuk pulih dari duka gitu ya, sampai eh untuk pulih dari duka akibat kehilangan gitu ya. Ano, soshitsu ni taisuru shinri teki taisho dake dewa naku, seikatsu no tatenaoshi taisho mo hitsuyo de aru. Jadi untuk pulih dari duka akibat kehilangan seseorang itu ternyata tidak cukup hanya mengatasi secara psikologisnya aja. Tidak cukup hanya mengatasi sedihnya aja, sedih secara psikologis. Tapi perlu juga untuk menata ulang kembali kehidupan sehari-harinya dia gitu ya. Jadi misalnya kehilangan orang tua gitu ya. Nah, eh untuk pulihnya itu tidak cukup untuk mengatasi rasa sedihnya, tapi sampai pada perlu untuk menata ulang kehidupan setelah meninggal ini apa, kan gitu ya. Kemudian ada Nijukate model copingu, ya, model proses coping ganda, ya, model proses coping ganda, ya. Ini adalah teori dari Sutorobu, MS to Shutoha. Ya, ini adalah teori dari si Stroeb. Jadi model coping ganda ini itu adalah teori dari Stro, Strobu dan Sat ya. Nioru hitang model wa shibetsu e no coping wa soshitsu shiko to kaifuku shiko no 2つの2種類が
aruto sarete iru. Jadi menurut Stroebe dan Sat gitu ya, nggak tahu dibacanya apa, cut. Model proses ganda ini gitu ya, coping terhadap kesedihan atau kehilangan itu dibagi menjadi dua jenis ya. Ada Soshitsu Shiko atau coping yang berorientasi pada kehilangannya, dan ada Kaifuku Shiko yaitu coping yang berorientasi pada pemulihannya. Oke ya. Jadi menurut Stroebe dan Strutt gitu ya, ada dua model proses coping ya. Coping yang pertama adalah Shoshitsu Shiko Copingu ya. Coping yang berfokus pada kehilangan itu sendiri ya. Kanashi kimochi o kataru ya. Dia nado Soshitsu sore jitae no taisho. Jadi coping yang berfokus pada kehilangan itu sendiri, misalnya dengan menceritakan perasaan sedihnya dia. Kayak gitu ya. Kemudian satunya lagi adalah Kaifuku Shiko ya. Borantia Katsudo ni hagemu nado Soshitsu ni yoru nichijou seikatsu ya jinsei henka no taisho. Jadi coping yang berfokus pada pemulihannya. Ya, jadi dia nggak fokus lagi sama rasa sedihnya, tapi mengalihkan kesedihannya itu dengan mencari kegiatan yang produktif gitu ya. Contohnya kegiatan relawan gitu ya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan setelah kehilangannya itu gitu ya. Nah, menurut teori ini gitu ya. Jadi model coping ganda ini dia harusnya bergerak bolak-balik ya antara Soshitsu Shiko dan Kaifuku Shiko itu harus balance gitu ya. Jadi terlalu lama di Soshitsu Kopinggu juga nggak baik, atau misalnya hanya mengalihkan aja gitu ya, mengalihkan kayak Fukushiko aja tanpa dia di Unagasu rasa sedihnya itu juga kurang baik. Makanya disebut dengan coping ganda gitu. Jadi sebaiknya yang lebih sehat gitu ya ketika seorang kehilangan, nggak apa-apa awal-awal sedih dulu gitu ya. Bagaimana dia menangis, berbicara tentang almarhum gitu ya, menulis kenangan, berdoa dan lain-lain. Tapi setelah itu masuk ke Kaifuku Shikonya gitu ya. Eh, Mulai beradaptasi dengan kehidupan baru gitu. Itu jadi itu kenapa dinamakan Ninju Katei Moderu Kopinggu gitu ya. Itu satu halaman pertama, silakan kalau ada yang mau bertanya. 4 itu fase Kaiketsue no Doryokuki. Jadi fase berupaya untuk mencari solusi ya. Nah, di sini ini dia udah em, apa namanya mulai menerima tapi sebagian gitu. Ya, jadi eh, udah mulai ya udahlah gitu. Nah, udah mulai menerima sebagian dan mencoba produktif gitu ya. Uke ire hajime, jadi baru mulai sebagian gitu, baru mulai mae mukinashi sega so umarero, baru lahirlah gitu ya. Sikap apa namanya optimis gitu ya. Nah, biasanya cirinya itu dia bertanya gitu ya.
apa yang bisa dilakukan gitu. Kemudian mencari eh, strategi gitu ya, mencari alat bantu, kemudian mulai melakukan kungreng gitu. Nah, kalau Juyoki eh, adalah proses udah menerima. Jadi dianya itu Shogai ni taisuru kachikang o tenkangshi. Nilai terhadap eh Shogainya itu udah berubah gitu. Dia sudah tidak menganggap Shogai itu hal negatif lagi gitu. Dia udah nerima sepenuhnya Shogainya gitu ya. Eh, dan nilai dan tujuan hidup itu udah bergeser gitu. Udah eh, apa namanya? Udah fokus pada tujuan yang baru. Jadi udah bukan lagi melihat si Shogai ini sebagai sisi negatifnya gitu. Jadi kayak ya udah aku Shogai tapi aku masih bisa melakukan hal yang lain gitu. Jadi udah lebih stabil, udah lebih mampu merencanakan gitu ya. Gitu. Biasanya kalau Juyoki tuh ya itu ya dia udah apa ada perubahan nilai gitu ya. Nggak nggak lagi nganggep shoga itu atau disabilitas sesuatu yang negatif. Boleh minta tolong dijelaskan kolom Soshitsu Taikeng yang tadi udah ya. Soshitsu Taikeng adalah pengalaman kehilangan ya. Kazoku Yujin no shi taisetsu na mono mo soshitsu nado de jijitsu o ukeire rarenai. Ya, zai aku kang ikari mitakunai kimochi nado hitang guri fuga sojiru kematian keluarga atau teman dekat kehilangan benda berharga itu akan menimbulkan rasa sulit menerima kenyataan rasa bersalah kemarahan atau keinginan untuk menghindar. Jadi semua ini disebut dengan grief atau berduka. Nah, Shibetsu go no hitan kara kaifuku ni wa soshitsu ni taisuru shinriteki taisho dake de wa naku seikatsu tate naoshi e no taisho mo hitsuyo de aru. Untuk pulih dari duka akibat kehilangan seseorang atau kehilangan barang berharga itu tidak cukup hanya dengan mengatasi secara psikologisnya tapi perlu juga untuk menata ulang kehidupan sehari-hari setelah kehilangan itu, gitu ya. Ada model hmm, coping ganda menurut Strobet itu ya. Ada Soshitsu Shiko dan Kaifuku Shiko. Kalau Soshitsu Shiko coping gue adalah mekanisme coping yang berfokus pada kehilangan. Itu jadi masa-masa dia menangis, merasa kehilangan gitu ya menceritakan misalnya kalau meninggal ya almarhum itu yang seperti apa itu adalah respon emosional yang wajar gitu ya tapi setelah itu harus ada kaifukushiko gitu ya di mana coping yang berfokus pada pemulihan gitu ya setelah jadi em, apa namanya eh menggeser fokusnya tidak lagi pada kesedihan tapi kehidupan setelah ini mau gimana gitu. Jadi mencoba mengalihkan ke kegiatan-kegiatan positif. Dan menurut si Sobet itu, menurut teorinya harus seimbang antara Soshitsu Shiko dan Kaifuku Shiko. Kalau hanya itu yang sehat gitu ya, coping yang sehat. Kalau hanya berat sebelah gitu ya hanya bersedih terus tanpa merencanakan setelah ini mau gimana itu kurang sehat tapi kalau misalnya mengabaikan kesedihan aku nggak sedih aku mau move on aja langsung gitu itu juga kurang baik karena eh, berduka itu akan lebih efektif ketika jubung jubungna karena si mukotode gitu ya itu lebih
malah lebih cepat kaifukunya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Ya, ini ada Tekiokisei ya. Tekiokisei atau mekanisme pertahanan ya. Mekanisme pertahanan secara psikologis gitu ya. Oke, kita lihat dulu deh penjelasannya ya. Tekiokisei, Boukisei to wa, Yokyu Fuman ya Fukai na Kinchoukan, Fuan kara Jibun o mamori, Shinri-teki manzoku o eiyou suru muisiki teki na kaiketsu hoho no koto desu. Jadi, Tekiokisei atau mekanisme pertahanan atau Boekisei ya, mekanisme adaptasi adalah cara penyelesaian secara muisiki, secara nggak sadar untuk melindungi diri dari ketidakpuasan, ketegangan, atau kecemasan. Gitu ya. Jadi, ketika seseorang mengalami ketidakpuasan atau stres, ya, hal-hal yang bikin cemas, ya, tanpa sadar, manusia itu mencari cara untuk melindungi dirinya. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan psikologisnya. Jadi, Tekiokisei adalah respon secara apa ya, di bawah alam bawah sadar gitu. Ya, dengan kata lain, eh, apa ya, respon yang spontan kita lakukan supaya secara psikologis kita itu merasa agar tetap tenang gitu ya. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi ya, Tekiyoki saya adalah respon ketika seseorang mengalami ketidakpuasan, stres, kecemasan gitu. Nah ini nggak bisa diatur gitu. Aku pokoknya kalau misalnya mau ngadapin stres, aku mau positive thinking, nggak bisa diatur gitu. Jadi ini adalah kayak respon mekanisme pertahanan yang tanpa sadar gitu ya. Nah ini ada banyak nih responnya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, itu ada tohi. Ya, ada kanji nigeru dan sakeru ya. Digabungin jadi tohi. Nah, tohi ini karena nigeru dan sakeru melarikan diri. Lari dari masalah dia. Gitu ya. Ano, fukai na bamen, kincho suru bamen kara, nige daste shimau koto de, ya, sokyoku teki ni jiko ante o motomeru. Gitu ya. Jadi melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan atau menegangkan untuk mencari ketenangan diri secara pasif. Ya. Jadi ketika seseorang gitu ya menghadapi situasi yang nggak menyenangkan, menegangkan menurut dia. Secara psikologis, gitu ya, di alam bawah sadar secara spontan dia nigeru itu namanya tohi gitu ya, melarikan diri. Contohnya, contohnya apa? Contohnya ketika ada hapyokai gitu ya. Menurut dia, hapyokai itu adalah sesuatu yang menegangkan. Dia nggak suka hapyokai, membosankan. Terus dia lari left. Nah, itu namanya tohi, nggak mau dihadapi. Udah, gue males left aja. Nah, itu melarikan diri. Ya, itu contoh konkretnya. Kita lihat Ray-nya ya. Shintai Kino. Oh, Sukaubame wo sakete ya. Hikikomori koto de 心理的安定を図ろうとする.
Ya, misalnya ada seseorang yang disabilitas eh, Shintai Shogai ya, disabilitas fisik gitu ya. Nah, dia menghindari eh, kegiatan-kegiatan fisik gitu karena misalnya malu atau apa gitu ya. Dia lebih memilih untuk berdiam diri di rumah, hikikomori, nggak mau keluar, nggak mau ketemu siapa-siapa. Untuk apa? Supaya dia tenang gitu, gitu ya. Itu namanya tohi, melarikan diri dari masalah. Dan itu em, responnya secara tidak sadar ya, spontan begitu saja. Oke, selanjutnya ada taiko ya. Taiko atau regresi ya. Regresi itu adalah kemunduran ya. Kita lihat penjelasannya. Hatatsuno Mijukuna Dankai ni Ushiromodori shite Jibun wo mamoru to suru. Ya, jadi kalau taiko atau regresi itu respon seseorang di mana kembali ke tahap perkembangan yang belum matang untuk melindungi dirinya. Nah, padahal misalnya dia udah kakek-kakek atau udah dewasa, tapi balik lagi itu ke masa anak-anak. Nah, contohnya gimana? Ya, u ukemiteki de ya kodomo no you ni furumau koto de shinriteki ante o hakarou to suru. Ya, bersikap pasif dan bertindak seperti anak kecil untuk mencari rasa aman. Jadi kalau taiko atau regresi gitu ya, respon apa namanya? Respon adaptifnya itu balik lagi ke anak-anak gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ada orang dewasa merengek, menangis karena nggak dipuji gitu ya. Menangis karena merengek karena nggak mendapatkan yang dia pengenin. Atau misalnya lansia tiba-tiba pengen disuapin, pengen diperlakukan seperti anak kecil karena merasa kesepian gitu. Itu contoh dari Taiko ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada Yoku Atsu ya. Yoku Atsu. Yoku Atsu atau penekanan atau represi ya. Ya. Mitometa kunai yokyu ya. Ya. Kutsunado jijitsu wo ishiki ni toji komeru. Jadi dia menekan keinginan atau kenyataan yang menyakitkan agar tidak disadari. Ya. Jadi kalau Yoku Atsu itu kayak gini ya. Kita lihat dulu ya Rei-nya. Shintai kino teika ni taisuru fuan ya kanashimi o muishiki teki ni osaeru koto de shingri teki ni ante o hakarou to suru. Contohnya ya, tanpa sadar menekan rasa cemas atau sedih terhadap penurunan fungsi tubuh agar tetap stabil secara mental. Contohnya gimana? Contohnya, daijoubu da yo, daijoubu. Dekiru kara. Gitu ya. Itu namanya yokuatsu. Jadi dia mencoba menekan. Padahal dia cemas sebenarnya. Misalnya dia divonis nih, kena stroke. Ya, mahi, nggak bisa gerak. Dia sebenarnya sedih. Tapi kalau orang yang copingnya atau mekanisme pertahanannya yokuatsu kayak, daijoubu da yo, dekiru yo. Jibune dekiru gitu ya. Misalnya kayak gitu. Ditekan, mencoba menekan rasa cemasnya gitu atau misalnya seorang yang melupakan kejadi kejadian yang membuat dia trauma gitu. Gitu ya, mencoba melupakan gitu ya, atau misalnya kalau lagi ada berantem gitu ya antar rekan kerja, dia lebih milih untuk nggak ribut gitu. Ada orang kayak udahlah gue males ribut-ribut udah biarin aja gitu. Nah itu yokuatsu gitu ya. Oke, lanjut. Ada daisho. Nah, ini paling paling mudah diingat ya, daisho. Daisho ini adalah kompensasi.
Ya. Hoshimono ga erarenai baai, kawari no mono de gamang suru. Jadi, jika tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan, diganti dengan hal yang lain. Ya, contohnya, kini ita mono ga takakute kaenai toki ni hoka no yasui mono de gamang suru. Misalnya, karena tidak mampu membeli yang barang yang mahal, menggantinya dengan memilih barang yang lebih murah. Contohnya apa? Contohnya mau beli Adidas nggak kebeli gitu ya. Ya udahlah aku beli desain aja gitu ya. Ya sesuai dengan namanya Daiso ya. Daiso kan murah-murah gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang mampu beli yang mahal beli aja di Daiso gitu ya. Gitu. Itu Daiso ya. Jadi em, apa mekanisme comping gitu ya. Mengganti sesuatu yang diinginkan dengan diganti dengan hal yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya ada substitusi atau pengganti. Ya. Aru koto gara ni reto kan wo motte iru sai hoka no koto gara de yui ni tatte sono reto kan wo oginao to suru. Gitu ya. Saat merasa rendah diri di satu bidang, mencoba menutupi dengan keunggulan di bidang lain. Ya, contohnya, Shintai Kino no Teika no kawari ni ninchi teki na katsudo de yu etsu kan wo motasete shinri teki ante o hakaroto suru. Contohnya, dia menggantikan kelemahan fisik dengan merasa unggul dalam aktivitas berpikir. Gitu ya. Atau contohnya apa lagi? Kalau yang Hosho itu. Misalnya ada seseorang, aku kurang pandai di olahraga, tapi berusaha unggul di pelajaran gitu ya. Atau misalnya ada ya orang kayak misalnya, aku emang nggak pinter kalau soal matematika, fisika, tapi aku bisa ngelukis gitu. Itu namanya Hosho ya. Hosho itu lebih enaknya menutupi kelemahan, menutupi kelemahan dengan kelebihan yang lain. Gitu ya. Atau misalnya teman-teman gitu ya, ya aku nggak pandai di Shakai no Rikai, tapi aku bisa kok manteng di semua Kamoku Gogo. Nah itu Hosho itu ya. Oke, selanjutnya ada Gorika. Ya, Gorika. Gorika atau rasionalisasi. Ya, atau nyari alasan biasanya ya. Jibun no kodo ya. Sippai o jibun igai no tokoro ni genin ga aru. Ya, kalau orang yang gorika itu menyalahkan hal di luar diri dan mencari gu ai no yoi ryu o sukete jibun no tachiba o seito suru gitu ya. Jadi menyalahkan hal di luar diri dan mencari alasan yang menguntungkan untuk membenarkan dirinya. Mencari pembenaran gitu ya. Gorika. Contohnya, Kaigo Fukushi Kokashiken ni gokaku shinakatta ga Jibun wa nao koreisha o motto genba de sasae suzukeru daro to jibun no omoi kikaseru. Ya, tidak contohnya tidak lulus di Kokashiken gitu ya. Tapi menenangkan diri dengan ya ya nggak apa-apa lah meskipun aku bukan kayak Go Fukushishi, aku kan tetap bisa bantu lansia di Gemba gitu ya. Atau misalnya Hmm, ada yang gagal ujian gitu. Aku gagal ya karena emang soalnya susah gitu, bukan karena aku kurang belajar. Emang susahnya aja, soalnya aja susah tahun ini gitu. Soalnya aja nih emang terlalu susah tahun ini nih gitu ya. Jadi ketika nemuin yang nggak enak, menyalahkan orang lain gitu ya, mencari pembenaran gitu. Atau ya aku kan nggak ikut kelas karena lagi sibuk, sibuk banget gitu.
osobang atau apa gitu ya. Bukan males, bukan. Emang lagi sibuk aja, nggak ada waktu gitu ya. Gitu itu Gorika. Lanjut, lanjut itu ada Shoka ya. Shoka atau sublimasi ya. Shoka atau sublimasi ya. Tadachi ni hyogen deki na yoki wo kachi aru koi ni okikae yo to suru. Jadi mengubah dorongan yang tidak bisa langsung diekspresikan menjadi tindakan yang bernilai positif. Contohnya, Shitsureng no kanashi o shigoto ni mukeru. Jadi mengalihkan kesedihan karena patah hati menjadi semangat bekerja gitu ya. Itu shoka. Dan misalnya kalau ibu-ibu ya mengalihkan kesel jadi rajin banget tuh nyikatin kamar mandi gitu ya. Jadi lebih ke mengalihkan ya. Kalau mengubah dorongan yang tidak bisa langsung diekspresikan menjadi tindakan tapi yang nilainya positif gitu ya. Kesel sama suami nih. Jadi nyikat kamar mandi atau jadi beberes rumah. Nah, gitu ya. Itu shoka. Atau misalnya saat marah seseorang menyalurkan lewat olahraga atau menggambar gitu ya. Gitu. Itu kalau misalnya kita lagi stres terus self reward mengalihkan ke yang hal yang happy-happy tapi ke hal yang positif ya. Itu namanya shoka. Oke. Selanjutnya ada doitsuka ya, doitsuka. Doitsuka ini adalah identifikasi atau meniru orang lain yang dikagumi ya atau mengidentifikasi ya. Tasha no aru ichimen ya sugureta tokusei o jibun no naka ni torikomu koto de ya sore to douka shita sonzai ni naru koto. Jadi, mengambil sifat positif atau keunggulan orang lain agar merasa sama atau setara dengannya. Contohnya, gakusei ga sonkei shite iru kyoshi no kuchi mane ya tebure fukusou no mane o suru. Misalnya, murid meniru cara bicara, gestur, atau cara berpakaian guru yang dia kagumi gitu ya. Jadi kalau Toika itu identifikasi atau meniru. Misalnya ada orang yang dikagumi, idol misalnya, jadi meniru cara berpakaian dia gitu. Itu ya. Atau misalnya kita meniru cara bicara senpai yang memang lemah lembut gitu ya ngomongnya. Nah, itu Doitsuka. Oke, selanjutnya itu ada Toei dan Toei atau Tosha. Ya, Toei Tosha. Toei Tosha ini adalah proyeksi. Jibun no naka no mitomegatai yoku atsu shita kanjou ga tannin no naka ni aru you ni minasu koto. Jadi, kalau yang Toei Tosha ini menganggap perasaan negatif yang yang ditekan di dalam diri itu justru ada pada orang lain. Contohnya gimana? Ya, Shintai hino no teika ni taisuru fuan ya kanashimi o jibun ga keiken shite iru no de wa naku yujin no koto da to kangaete shinriteki ante o hakarou to suru. Jadi, contohnya menganggap rasa cemas tentang penurunan fungsi tubuh sebagai hal yang dialami teman, bukan diri sendiri. Misalnya dia kena stroke tadi ya, eh, enggak itu mah bukan aku, itu mah si Eman. Si Eman itu mah yang kayak gitu mah bukan aku gitu ya.
Contohnya gimana lagi? Atau misalnya seseorang tidak suka sama ada A nih, tidak suka sama B, tapi dia bilangnya B tuh nggak suka sama aku gitu. Jadi kayak em, apa ya? Ada juga menyalahkan orang lain atas perasaan negatif yang sebenarnya ada di dalam diri sendiri itu ya. Oke, selanjutnya okikae. Okikae atau pengalihan. Arutaiso ni mukerareta yokyu, kanjo, aijo, nikushimi o hoka no taisho ni mukete hyougen suru. Mengalihkan emosi atau dorongan kepada objek lain yang sama sekali tidak berhubungan. Ya, contohnya, kodomo ni mushi sarete iru koreisha ga inu o kawaigaru. Contohnya, ada lansia nih yang diabaikan sama anaknya, sehingga dia menyalurkan kasih sayangnya pada anjing peliharaannya. Gitu ya. Itu oke, kayak pengalihan ya. Lebih ke melampiaskan emosi ke orang lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Contohnya, di tempat kerja dimarahin bos gitu. Pas pulang ke rumah malah ikut marah-marah ke anaknya. Nah, itu oke kayak pengalihan, ngelampiasin emosi. Sebenarnya dia kesel karena dimarahin bos, tapi dilampiaskan tuh marah-marah ke anaknya di rumah. Atau misalnya ditegur sama senpai gitu ya, gitu. Jadi malah ikut ketus ke orang lain gitu. Itu oke kayak ya. Kemudian yang terakhir itu ada hando keisei atau pembentukan reaksi berlawanan. Pembentukan reaksi berlawanan. Shirareta kunai yokyu ya kanjo ni hantai no kodo o toru koto de hontou no jibun ni me o o otari kakusou to suru koto. Ya, ini paling sering kayaknya cewek-cewek ini ya. Hando case ya. Menunjukkan perilaku yang berlawanan dengan perasaan sebenarnya untuk menyembunyikan diri karena gengsi misalnya gitu ya. Misalnya contohnya nandemo dekiru kara to hanin ni enjo o kyohi suru. Menolak bantuan orang lain dengan alasan nggak apa-apa saya bisa sendiri itu. Padahal sebenarnya butuh dukungan gitu. Jadi pembentukan reaksi berlawanan itu ya, Hando Keisei. Itu contohnya apa? Contohnya kalau kita ya sebenarnya suka gitu sama seseorang, tapi pura-pura cuek, galak, nah itu ya. Atau misalnya, kalau cewek kan suka gitu ya, suka bilang yang kebalikannya ya, terserah gitu. Padahal mau gitu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu 11 sebenarnya ada banyak ya TKOKC itu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ngerjain soal ada TKOKC di di luar ini yaitu emang banyak ya TKOKC sebenarnya. Coba aja bukan berarti parah banget. Apa namanya buku Nabi nih kurang lengkap nggak gitu ya? Ya, jadi mekanisme pertahanan diri atau defense gitu ya. Ketika seseorang eh, apa namanya menghadapi stresor, menghadapi rasa yang nggak nyaman itu namanya tekiokisei. Jadi secara tidak sadar ya seseorang melindungi diri dari stres, kecemasan, rasa tidak nyaman atau konflik batin untuk menjaga kestabilan mental. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kita break dulu 5 menit ya. Selanjutnya ada Yokyu dan
Doki Zuke ya. Yokyu itu adalah kebutuhan. Doki Zuke adalah motivasi ya. Kebutuhan dan motivasi. Kita lihat dulu Yokyu ya. Nanra kana ketsubo wo kanjite iru jotai de nani ka o hitsuyou to shite iru jotai. Ya, jadi kalau Yokyu atau kebutuhan adalah keadaan di mana seseorang merasa ada kekurangan. Ya, dia merasa ada yang kurang nih. Ya, sehingga membutuhkan sesuatu. Ya. Kihon teki yokyu to yori ningen rashi yokyu shakai yokyu ga aru. Nah, yokyu ini atau kebutuhan ini ya ada dua jenis kebutuhan. Ada kihong yokyu atau kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan sosial. Nah, ini lebih manusiawi gitu ya. Ningging rasio Q gitu ya. Kebutuhan yang lebih manusiawi. Ya, kemudian ada dokizuke atau motivasi. Kodo okoshi mokuhyou ni mukatte iji kofun suru ichiren no shinrikate. Jadi motivasi adalah serangkaian proses psikologis yang membuat seseorang bertindak, bersemangat, dan terus berusaha mencapai tujuan. Itu motivasi ya. Serangkaian proses psikologis yang membuat seseorang bertindak, bersemangat, dan terus berusaha mencapai tujuan. Ya. Seimei o ijishi, shu no 保存させるための生得的な動機を生力動機づけという。Jadi motivasi bawaan untuk mempertahankan hidup dan eh, melestarikan keturunan disebut motivasi fisiologis. Ya, Seiri Teki Doki. Oke, kita lihat ada Sakai Teki Doki atau motivasi sosial. Nah, 生理的動機づけに基づいて社会生活の中で獲得されていく動機様式。Ya, jadi motivasi sosial adalah pola perilaku yang diperoleh dalam kehidupan sosial berdasarkan motivasi fisiologis. Ya, pola perilaku yang diperoleh dalam kehidupan sosial berdasarkan motivasi fisiologis. Contohnya, bukan contohnya, ada tiga ya. Yang pertama, ada Gaihatsu Teki Dokizuke atau motivasi ekstrinsik. Ya, Gaiteki kara, Gaibu kara, ya, Shoya, Batsuo, Atae. Ya, kyoso ya shigeki shi kojo ya hatatsu wo sokushin suru. Ya, Ah, contohnya memberi penghargaan atau penilaian dari luar, ya, menimbulkan persaingan, mendorong peningkatan atau perkembangan. Jadi kalau Gaihatsu Teki Dokizuke adalah motivasi yang didapatkan dari luar gitu ya. Contohnya, shui kara
Shosang sareru tame ni benkyou suru nado. Belajar agar dipuji oleh orang sekitar, gitu ya. Belajar supaya dapat hadiah gitu ya. Atau belajar supaya dapat pengakuan orang sekitar. Itu namanya motivasi ekstrinsik, gitu ya. Selanjutnya ada nai hatsuteki doki zuke atau motivasi intrinsik ya. Naibu kokoro no naka no manzoku o eru tame ni ya jihatsu teki sekkyoku teki ni hataraki kakeru. Bergerak secara sukarela atau aktif untuk mendapatkan kepuasan diri sendiri gitu. Jadi dia bersemangatnya tuh eh, untuk memuaskan diri sendiri gitu ya. Contohnya, Jibun no chiteki koushin, ah, Jibun no chiteki koukishin o manzoku saseru tame ni benkyou suru nado. Contohnya belajar untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektual diri sendiri gitu. Jadi ada yang belajar karena pengen dapat pengakuan orang lain gitu ya. Ada yang belajar karena aku pengen tahu nih, aku pengen eh, lebih mempertebal ilmu pengetahuan. Nah, itu namanya Hai Tatsu Dokizuke. Kemudian ada Tasei Dokizuke atau motivasi pencapaian ya. Arusugureta kijun ya mokuhyo o tatete sono kijun ya mokuhyo ni 到達しようとする動機 ya. Motivasi untuk menetapkan standar atau target tertentu dan berusaha mencapainya. Ya, contohnya, してはいけないという予告制的な動機、程度を低くなく、行動に対する承認、ya, 支持、励ましで高くなる傾向がある. Motivasi ini tidak muncul karena harus melakukan gitu, ya, melainkan meningkatnya bila mendapatkan pengakuan, dukungan atau dorongan atas tindakan, gitu ya. Honin ga gutaiteki ni nani o subeki kakawaru to dokizuke ga yomaru, suyomaru. Nah, gitu ya. Jika orang tersebut tahu gitu ya, secara konkret apa yang harus dilakukan, maka motivasinya menjadi lebih kuat, gitu ya. Jadi ada Shakai Doki Zuke gitu ya. Motivasi sosial itu ada tiga tadi ya. Ada Gai Hatsuteki Ki- Doki Zuke, ada Naihatsu, sama ada Tasei gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada Yokyu ya. Maslow. Ini sering keluar nih ya, Maslow ini ya. Ya, ini adalah eh hierarki kebutuhan atau motivasi menurut Maslow ya, atau tingkatan eh Yokyu menurut Maslow ya. Yokyu yang tadi kita udah bahas Doki, sekarang Yokyu. Nah,
Yang pertama, itu ada seri Teikyo-kyu. Seri Teikyo-kyu atau kebutuhan fisiologis. Ya, Sokuyoku contohnya ya. Soku, Butsu, Mizu, Kuki, Tayonado. Ya, Homeostasis no ugoki ni yotte sei, seiyo sareru. Seiyō sareta. Yokyo gitu ya. Jadi kalau yang seri yang paling bawah dulu nih ya. Jadi hierarki Maslow itu ada 5 ya. Ada seri Teki, ada Anzeng gitu. Yang pertama kita bahas yang hijau dulu. Ini yang paling dasar ya. Yang paling dasar. Jadi kalau yang seri Teki Yokyo adalah kebutuhan yang dikendalikan oleh keseimbangan tubuh, homeostatis ya. Jadi kayak makan, air, udara, suhu tubuh ya. Itu kan dasar banget tuh ya. Itu seri Teki Yokyu ya, kebutuhan fisiologis. Oke. Kemudian ada Angzeng Yokyu. Angzeng Yokyu atau keamanan ya, kebutuhan tentang rasa aman. Oke. Angzeng na jokyo, ante shita jokyo. Ya, yaitu kebutuhan akan kondisi aman dan stabil. Contohnya, ya, amekaze o shinogeru ie ga hoshi. Jadi ingin memiliki rumah agar dapat melindungi dari hujan dan angin. Jadi itu Yokyu yang angzen gitu ya. Goben. Tadi kelewat yang seri Teki Yokyu contohnya Onaka ga suita no de nani ga tabetai. Nah, itu seri Teki Yokyu. Jadi kan tadi ya Yokyu itu adalah kebutuhan yang muncul ketika seseorang merasa kurang gitu ya. Dia merasa lapar, maka dia butuh makan. Itu namanya seri Teki Yokyu ya. Dia eh, khawatir kalau kena hujan sama angin itu, maka dia butuh rumah untuk melindungi dirinya dari hujan dan angin gitu ya. Itu masuknya ke Angzeng Yokyu gitu ya. Kebutuhan akan rasa aman gitu. Selanjutnya ada Sozoku, Aijo Yokyu. Sozoku dan Aijo Yokyu ya. Ini adalah kebutuhan untuk dimiliki dan kebutuhan untuk dicintai ya, termasuk Yokyu juga nih ya. Shudange no shozoku ya, yujo, aijo, kebutuhan akan hubungan dekat dengan orang lain seperti persahabatan, rasa kasih sayang gitu ya. Contohnya, kokoro no naka o uchi akerareru shuyu ga hoshi. Ingin memiliki sahabat yang bisa diajak apa berbagi isi hati gitu ya. Itu juga kebutuhan ternyata ya. Kebutuhan manusia rasa ingin dicintai itu Yokyu ya. Kemudian ada Shonin, Soncho, Yokyu. Ya, kebutuhan agar divalidasi ya. Kebutuhan untuk divalidasi atau uh, kita lihat Tasya Karano, Songkei, Sekinin Aru, Chi.
kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, dan posisi yang bertanggung jawab. Gitu ya. Contohnya, kaisa de joshi kara mitomarenai. Mitomare, mito, mitomeraretai. Ya, ingin diakui oleh atasan di tempat kerja. Ya, jadi teman-teman, eh, kebutuhan ingin divalidasi itu kalau menurut Maslow itu emang kebutuhan kita sebagai manusia. Setiap orang seneng kan ya divalidasi. Itu. Yang terakhir, ya, ada Jiko Jitsugeng Yokyu. Ya, Jiko Jitsugeng Yokyu. Yaitu uh, kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Ya, kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Ya, Jiko Seicho Senzai no Senzai no Ryoku no Jitsugen. Kebutuhan untuk berkembang dan mewujudkan potensi diri. Contohnya, Heiwana Shakai o Sukuritai. Ingin menciptakan masyarakat yang damai. Gitu ya. Nah, menurut Maslow gitu ya. Tadi kan ya, ada Kihong Tekiyokyu dan Shakai Tekiyokyu, bener ya? Ada kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial. Nah, kalau yang Anzeng Yokyu sama Seri Tekiyokyu itu masuknya ke Kihong Yokyu dasar. Kayak tadi ya, makanan, minuman, udara, nutrisi. Nah, kalau perut lapar pengen makan. Sama Anzeng. Anzeng itu kebutuhan rasa aman. Ya kayak misalnya ingin punya rumah yang tahan dari angin dan hujan gitu. Nah, kalau Jiko Jitsugeng, Shonin, Sozoku ya rasa ingin dicintai, rasa ingin em, saling berbagi gitu ya, ingin punya hubungan, kemudian rasa ingin divalidasi, ingin dihormati, rasa apa dan aktualisasi diri ini masuknya ke Shakai Tekiyokyu, kebutuhan sosial gitu. Nah, kemudian ada Ketsubo Yokyu dan Seicho Yokyu. Ya, Ketsubo Yokyu itu berarti em, ketika dia nggak ada, jadi kebutuhannya itu karena dia nggak ada, jadi dia butuh, gitu ya. Jadi merasa kayak tadi, karena lapar, jadi dia butuh makan, dia pengen makan. Jadi si kebutuhannya itu muncul ketika nggak ada, gitu. Dan ada Seicho Yokyu gitu ya. Ini kebutuhan untuk berkembang gitu. Itu hierarki Maslow ya. Ini sering keluar sekali gitu. Jadi menurut Maslow, kebutuhan manusia itu ada 5 hierarki ini ya. Gitu. Oke, itu materi terakhir. Ada yang mau ditanyakan?